Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dan masyarakat Bali. Saat ini kami sedang berada di rumah jabatan Gubernur Bali. Kami akan berbincang-bincang bersama Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan juga langkah dan upaya pemerintah Provinsi Bali yang sudah dan saat ini sedang dan yang akan dilaksanakan yang akan datang. Untuk diketahui pemirsa, baru saja Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster juga tadi telah usai mengikuti telekonferensi rapat terbatas bersama Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan arahan dan himbauan beliau terkait penanganan COVID-19 untuk beberapa pemerintah daerah dan juga bagaimana langkah dan upaya setiap kepala daerah atau gubernur terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Baik, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Bapak. Baik. Astung Karya. Iya, Bapak tadi sudah berlangsung telekonferensi bersama Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini terkait penekanan beliau terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, ini masyarakat sudah banyak tahu apa yang sudah Bapak lakukan, yang sudah saat ini dan yang akan dilakukan yang akan datang. Ini bisa diberikan penjelasan untuk pemirsa Bali TV dan masyarakat Bali, Pak. Silakan. Terima kasih, Saudara Adi. Pertama, saya perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah pasien dalam pengawasan secara kumulatif sampai hari ini adalah sebanyak 102 orang. Dari 102 orang ini, jumlah yang negatif itu 73 orang dan sudah sembuh dan sudah kembali ke rumahnya. Kemudian yang positif itu ada 6 orang, terdiri dari 4 orang warga negara asing dan 2 orang warga negara Indonesia. Yang 4 orang warga negara asing ini 2 sudah meninggal dan yang 2 masih dalam perawatan sejak kemarin karena baru kemarin mendapat informasi tentang status 2 warga negara asing tersebut yang positif. Kemudian yang masih dirawat itu ada 27 orang, terdiri dari 12 orang warga negara asing dan 15 orang warga negara Indonesia. Dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 ini, pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kota Sebali telah menyiapkan 10 rumah sakit rujukan yang terdiri dari 88 ruang isolasi. Ada di Rumah Sakit Pusat Sanglah dan juga Rumah Sakit Umum Daerah baik itu di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Buleleng, Klungkung, Jembrana, Badung dan juga Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan COVID-19 ini, kami telah melakukan berbagai upaya, mengambil kebijakan. Yang pertama adalah sedang diproses untuk menetapkan Rumah Sakit Pendidikan Udayana sebagai rumah sakit khusus isolasi COVID-19, supaya kita fokus di situ. Kemudian yang kedua adalah telah berhasil memperjuangkan agar Rumah Sakit Sanglah itu diberikan izin untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 dengan laboratorium yang ada. Astung Karya sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Kita sedang melengkapi fasilitas yang diperlukan. Kemarin sudah datang. Dan juga sudah dilakukan pelatihan tenaga medisnya. Tanggal 27 Maret yang akan datang, pemeriksaan laboratorium terhadap pasien COVID-19 ini sudah bisa langsung diperiksa di laboratorium milik Rumah Sakit Sanglah. Jadi dengan demikian tidak perlu lagi ke Surabaya atau ke Jakarta. Karena selama ini kita terlalu lama menunggu sehingga pasien yang di rumah sakit diisolasi itu terlalu lama, ternyata juga keluarnya hasilnya negatif
Jadi bebannya rumah sakit itu cukup tinggi. Nah, tanggal 27 kita sudah bisa melakukan pemeriksaan sendiri di rumah sakit Sanglah. Dan kita menyiapkan fasilitas yang diperlukan, diantaranya sejumlah peralatan laboratorium, kemudian juga cairan-cairan zat kimia yang diperlukan, kemudian juga tenaga medisnya yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dari Rumah Sakit Bali Mandara dan juga Universitas Udayana Kedokteran yang membantu kami sehingga tenaga medisnya sudah siap. Jadi kita sudah siap melaksanakan pemeriksaan mulai tanggal 27 Maret yang akan datang. Saya kira ini akan sangat mempercepat dan membantu proses pemeriksaan pasien COVID Corona ini. Kemudian juga pemerintah Provinsi Bali telah berupaya memesan rapid test sebanyak 4.000 kit dan akan dicairkan secara bertahap. Tanggal 26 Maret akan dikirim 2.000 kit rapid test yang bisa kita gunakan untuk memeriksa pasien COVID-19 secara massal. Jadi bayangkan kalau 2.000 saya kira itu bisa kita lakukan lebih banyak target pasien yang potensi COVID-19. Nah, itu akan mulai dilaksanakan tanggal 27. Mudah-mudahan tanggal 26 sudah rapi semua persiapannya sehingga kita bisa melaksanakannya secara massal tanggal 27. Dan ini semuanya didanai dari APBD Provinsi Bali. Kemudian juga pemerintah provinsi telah berupaya melakukan komunikasi dengan Kepala BNPB Pusat untuk mendapatkan alat pelindung diri APD. Kemarin sudah mendapat kiriman sebanyak 4.000 unit APD dan langsung malamnya itu dikirim ke rumah sakit rujukan yang menjadi prioritas. Jadi langsung dikerjakan oleh Kepala Satgas yang dipimpin oleh Bapak Sekda, Bapak Dewendra. Jadi semuanya serba cepat. Jadi kemarin sudah dikirim sehingga dengan demikian saya kira tidak ada lagi rumah sakit rujukan yang menghadapi kendala mengenai alat pelindung diri ini. Jadi sudah siap semua. Bahkan kita juga sedang berupaya untuk memesan lagi tambahan. Dijanjikan oleh BNPB Pusat akan diberi tambahan menyusul dan kalau memang diperlukan kami akan mengadakan sendiri dengan dana dari APBD. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus kami lakukan mengantisipasi orang Bali yang bekerja di luar negeri. Ada yang bekerja di kapal pesiar, paling banyak, ada juga bekerja spa dan juga profesi yang lain. Itu pada pulang. Ada pulang karena kemauan sendiri, ada pulang karena kebijakan pemerintah setempat. Jadi karena itu kami harus mengantisipasi ini dan karena mereka itu ada yang bekerja di kapal pesiar melintasi sejumlah negara termasuk negara yang terjangkit COVID-19 ada 8 negara itu menjadi fokus perhatian kami. Maka ketika pulang nyampe di Bandara I Gusti Ngurah Rai itu diperiksa posisinya apakah sudah membawa sertifikat bahwa dia itu sehat karena ini menjadi standar internasional bagi satu perusahaan yang memulangkan tenaga kerjanya ke negaranya itu harus mengikuti prosedur yang standar internasional. Dan di Bandara I Gusti Ngurah Rai itu sudah dilakukan. Jadi dari tanggal 22 sampai 23 Maret kemarin malam itu sudah pulang sebanyak 1.238 orang yang pulang ke Provinsi Bali melewati Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sudah dilakukan pemeriksaan secara ketat kemana saja mereka pernah melintas, ke negara apa saja, berlayar kapal pesiarnya atau pernah berkunjung ke negara-negara tertentu
dari hasil pemeriksaan ini termasuk juga sertifikat kesehatannya ada 29 orang yang harus masuk karantina. Kami putuskan itu di karantina atas kebijakan dan penanganan dari Satgas. Jadi kami menyiapkan tempat karantina itu ada di Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat milik Provinsi Bali, kemudian Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia milik Provinsi Bali, kemudian juga Balai Pelatihan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, dan Balai Pelatihan yang dimiliki oleh Kementerian PU. Dan totalnya itu ada sekitar 1.000 tempat tidur. Khususnya kepada umat Hindu di Bali, dalam rangkaian dengan Hari Raya Nyepi ini, itu kami sudah mengeluarkan instruksi agar membatasi pelaksanaan upacara yang melibatkan orang-orang yang utama saja, seperti melasti, taur agung, kemudian penggerupukan dan pengarakan ogoh-ogoh. Untuk melasti, kemudian taur dan juga penggerupukan itu betul-betul dibatasi. Hanya maksimum melibatkan 25 orang untuk peserta yang betul-betul diperlukan untuk pelaksanaan upacara tersebut yang utama. Untuk pawai ogoh-ogoh atau pengarakan ogoh-ogoh kami instruksikan untuk tidak diadakan, dilarang, yang sudah kami instruksikan kepada Majelis Desa Adat Provinsi, kemudian Parisada, kemudian juga Desa Adat, Bupati, Wali Kota Subali, dan seluruh masyarakat agar secara bersama-sama dengan disiplin mengikuti instruksi ini, sehingga hari ini pelaksanaan Taur Kesanga dan juga pawai ogoh-ogoh itu betul-betul melaksanakan dengan disiplin instruksi gubernur demi kebaikan kita bersama. Jadi saya sampai kemarin malam terus berkoordinasi dengan para bupati, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan bendesa untuk memastikan agar pawai ogoh-ogoh hari ini agar betul-betul tidak dilaksanakan. Sejauh ini yang saya pantau itu sejumlah desa adat memang betul-betul sudah mengikuti instruksi gubernur tersebut. Hampir semuanya sudah bisa dikonfirmasi. Dan mudah-mudahan hari ini betul-betul semua desa adat di Provinsi Bali ini taat, tertib dan disiplin untuk menjalankan instruksi ini demi keselamatan kita semua dari penyebaran virus COVID Corona ini. Kemudian juga berkaitan dengan COVID-19 ini, membatasi penyebarannya, itu tanggal 26 Maret saya telah mengeluarkan himbauan kemarin malam agar tetap ada di rumah, tidak keluar rumah. Artinya yang bekerja tidak bekerja, yang sekolah tidak sekolah, apakah itu bekerja di kantor pemerintah atau bekerja di satu perusahaan atau di mana saja, itu supaya tidak bekerja tapi tetap berada di rumah. Begitu juga anak-anak sekolah kita supaya tetap belajar di rumah, tidak keluar rumah. Jadi tanggal 26 itu betul-betul Bali ini steril. Jadi tidak ada kerumunan orang atau interaksi antar masyarakat. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah berkaitan dengan para Yowana, Seketruna di desa adat yang dengan penuh semangat telah membuat ogoh-ogoh dengan begitu kreatif dan inovatif sebagai satu karya seni. Saya sangat menghormati dan menghargai, mengapresiasi kreativitas dan inovasinya. Begitu semangat untuk menyelenggarakan pawai ogoh-ogoh atau pengarakan ogoh-ogoh hari ini. Karena kondisi yang tidak memungkinkan saya larang, maka sebagai gantinya saya sudah memutuskan nanti akan dilakukan festival atau parade ogoh-ogoh dalam rangka hari jadi pemerintah Provinsi Bali tanggal 14 Agustus tahun ini. Jadi saya menghimbau kepada para Yowana, Seketruna di semua desa adat, ogoh-ogoh yang sudah dibuat itu disimpan dengan baik, dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik supaya dia baik, tidak rusak. Nanti bisa
diikutkan dalam festival yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Pandeminya juga sudah berakhir ya Pak? Iya, dan disiapkan penghargaan, hadiah uang tunai cukup besar untuk juara 1, juara 2, dan juara 3 di 9 kabupaten kota. Jadi untuk juara 1 itu 50 juta, juara 2 itu 35 juta, dan juara 3 itu 25 juta untuk masing-masing kabupaten kota. Jadi saya berharap para Yowana, adik-adik Yowana, seketuruna bersabar, maklum terhadap situasi ini demi kebaikan kita bersama, sabar sedikit, nanti kita laksanakan festivalnya pada saat tanggal 14 Agustus, hari jadi pemerintah Provinsi Bali. Kira-kira itulah yang perlu saya sampaikan. Penanganan dan juga mekanisme untuk protap penanganan COVID-19 sudah dibuat sedemikian rupa ya Pak ya. Baik Pak Koster, kalau untuk APD tadi sudah Bapak sampaikan, artinya secara rinci pemirsa tadi Bapak Wayan Koster juga sudah menyampaikan bagaimana kondisi terkini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Bali menangani pandemi COVID-19 ini. Pak Gubernur, ini terkait dukungan kepada para medis dan paramedis dan juga anggaran ini kan juga memakan biaya yang luar biasa. Ini seperti apa mekanisme yang sudah Bapak buat sedemikian rupa dengan jajaran dan juga pemerintah kabupaten kota? Jadi Bali karena kondisinya, saya sebagai gubernur telah menetapkan kondisi siaga COVID-19. Jadi artinya kita sudah lebih leluasa di dalam menjalankan program pencegahan dan penanganan COVID-19. Karena itu kegiatan ini harus berjalan dengan cepat, dengan lancar, tentu harus didukung dengan anggaran. Jadi kami di provinsi juga sudah menyiapkan anggaran, semula itu 15 miliar, tapi kita sudah melakukan realokasi anggaran untuk program-program yang tidak perlu, misalnya program perjalanan dinas atau rapat-rapat, koordinasi dan sebagainya sudah dirasionalisasi. Kemudian anggarannya digunakan untuk fokus pada penanganan dan pencegahan COVID-19. Tadi juga Bapak Presiden sudah memberikan arahan agar APBD dilakukan rasionalisasi, kemudian evaluasi program dan anggarannya untuk diprioritaskan pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19. Saya kira kita sudah melakukan proses itu, dan karena itu nantinya juga semua kebutuhan berkaitan dengan COVID-19 ini, baik itu fasilitas, sarana prasarana, termasuk juga sumber daya manusia, alat pelindung diri dan sebagainya, termasuk juga dukungan, sedang memperhitungkan insentif yang perlu diberikan kepada para tenaga medis karena kondisinya sudah ditetapkan sebagai siaga COVID-19, itu bisa dilakukan. Artinya tidak dalam situasi yang normal. Kalau situasi normal ini tidak bisa dilakukan, tapi dengan ditetapkannya Bali sebagai siaga COVID-19, itu kita bisa melakukan sesuatu extraordinary. Jadi itu bisa dilakukan. Sehingga dengan demikian saya memastikan bahwa ke depan ini upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 dan dipimpin oleh Satgas Bapak Seda, saya kira akan berjalan dengan baik. Dan tentu semuanya harus koordinasi dengan para bupati, wali kota se-Bali, Majelis Desa Adat, Parisade, Bapak Kapolda dan juga Bapak Pangdam serta seluruh komponen masyarakat agar bisa bekerja sama secara gotong royong, bahu-membahu di dalam melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini sebagai upaya bersama mengatasi masalah kemanusiaan. Baik, Pak Gubernur, terakhir ini apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Bali, khususnya pemirsa Bali TV? Ini ada istilah social distancing, physical distancing. Ini kalau boleh dikaitkan dengan ini kita menjelang Hari Suci Nyepi, silakan Bapak. Dalam kaitan dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1942 dan juga kegiatan keumatan lainnya, agama lain tidak saja Hindu tapi juga Islam, Kristen, Protestan, Buddha, itu agar betul-betul mengikuti dengan tertib dan disiplin
arahan dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun juga pemerintah kabupaten kota se-Bali yang telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pertemuan atau interaksi antar masyarakat. Jadi hanya dengan cara tertib dan disiplin itulah pencegahan COVID-19 ini bisa diatasi. Jadi karena itu jangan bandel, jangan bengkung. Jadi semua harus tertib dan disiplin. Karena kesalahan yang dilakukan oleh satu orang yang mengandung risiko tertentu itu berakibat kepada banyak orang yang lain. Kita harus menyelamatkan Krama Bali ini secara keseluruhan, secara bersama-sama. Jadi karena itu saya menghimbau semuanya harus betul-betul bisa memahami dan memaklumi situasi ini. Jangan main-main karena risikonya terlalu tinggi. Lihat itu apa yang terjadi di negara di Tiongkok, sekarang di Italia, di provinsi lain di Indonesia itu Jakarta itu sudah terjangkit dengan penyebaran yang cukup tinggi. Astungkar kita di Bali masih bisa diatasi. Yang positif itu 6. Dan kita berupaya jangan sampai bertambah ini. Ini harus menjadi komitmen bersama. Kalau ini bertambah terus di Bali, saya kira itu akan sangat membahayakan Krama Bali secara keseluruhan. Yang berikut ini yang saya penting perlu sampaikan adalah saya mengimbau semuanya, para pengamat, para akademisi, para politisi agar menempatkan posisi secara bijak. Jangan mengeluarkan komentar yang tidak produktif, yang tidak bermanfaat untuk masyarakat, yang mencari panggung politik dalam situasi seperti ini juga bukan satu sikap dan perilaku yang menunjukkan empati kepada masyarakat, empati kepada masalah kemasyarakatan, empati kepada masalah keumatan. Jadi janganlah cari-cari panggung politik dalam situasi seperti ini. Pilkada jauh, masih bulan September. Nanti kalau mau berpolitik silahkanlah pada saat pilkada nanti. Atau juga pemilu 2024 yang akan datang. Jangan situasi yang kita harusnya prihatin secara bersama-sama, bekerja secara bersama-sama, bergotong royong bahu-membahu, justru melakukan manuver, mengeluarkan sikap di media sosial, hoax, apalagi itu menghujat-hujat pemerintah. Saya kira itu sesuatu yang tidak arif, tidak bijaksana, tidak pada tempatnya. Jadi semestinya semuanya ini adalah melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong keselamatan masyarakat. Kalau tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat, ya diam, tidak usah ngomong, gitu. Jangan memperkeruh suasana, jangan membuat bohong, jangan menghasut-hasut masyarakat, jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu situasi. Yang itu akan membuat suasana psikologis di masyarakat itu menjadi kurang kondusif. Dan itu justru mengganggu upaya yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Ada yang mengatakan pemerintah provinsi ini gabung segala macam. Itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang kita lakukan selama ini. Saya tidak perlu banyak bersuara di depan publik, tetapi sampai malam bersama tim Satgas saya selalu bekerja dengan cermat, terukur untuk mengatasi pencegahan dan penanganan COVID Corona di Bali ini agar semuanya berjalan dengan lancar. Saya kira itu yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Baik, semoga nanti apa yang Bapak arahkan kepada seluruh jajaran bisa terlaksana dengan baik ya, harus dengan penanganan COVID-19 ini. Baik. Kalau sebagai menjadi orang-orang Bali yang bertanggung jawab, semua harus taat seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur, sehat selalu. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Gubernur Bali Bapak Wayan Koster terkait penjelasan pandemi COVID-19 di Bali dan juga arahan beliau terkait dengan perayaan Hari Suci Nyepi. Terima kasih atas perhatian Anda dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Hello viewers, welcome to Bali Channel Touristic